Halo, kali ini kita akan belajar bersama saya Timothy tentang Group Counseling Training Program. Tema kali ini adalah psikologi kelompok. Apakah mudah untuk melepas masalah? Apa nggak canggung membicarakan keburukan atau isu-isu yang tidak positif di hadapan banyak orang? Yuk kita bahas. Oke. Nah, dalam kelompok, identitas pribadi seseorang bisa hilang sementara. Jadi misalnya identitas saya ikut dalam suatu grup konseling, saya adalah orang yang punya katakanlah trauma terhadap situasi kehidupan saya yang lampau, itu bisa hilang sehingga identitas yang bermasalah bisa terbuka untuk solusi. Maksud saya identitasnya si Timothy ini bisa hilang dulu, yang sok jaim, sok menjaga diri, dan saya terbuka terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Contoh, misalnya Anda mungkin buat beberapa Anda yang pernah ikut demo, loh dia ini kelihatannya orangnya diem ya, tapi kok mau ya, misalnya dia panas-panasan, mungkin teriak, terus kemudian bersikap sedikit agresif, ya itu karena identitasnya hilang sesaat, dianya yang itu hilang, jadi identitas kelompok. Nah, di dalam kelompok psikologis ini, grup konseling ini, itu kita akan menggiring orang untuk terbuka terhadap isu kesehatan mental pribadinya masing-masing. Paham ya? Jadi digiring ke sana. Ada caranya? Ada. Nanti kita bisa belajar lebih dalam untuk menggiring ini supaya setiap orang mau terbuka dengan dirinya. Nomor satu dengan dirinya, jujur terhadap dirinya sendiri. Berikutnya, dalam kelompok yang homogen, maksudnya homogen adalah kelompok yang sama. Jadi, wah ini satu kelompok nih, ini orang-orang yang punya masalah isu kesehatan mental nih. Gitu. Isu kesehatan mental bisa macam-macam ya, trauma, luka batin, terus kemudian belum bisa memaafkan, ada kebiasaan buruk dan macam-macam. Bisa membantu mereka belajar dengan cepat. Contoh, misalnya ada seorang yang punya luka batin dengan orang tuanya, kemudian mereka cerita, ngobrol, yang punya luka batin dengan orang tuanya tiba-tiba bisa belajar, oh kalau orang tua saya begini, biasanya saya begini, oh kalau orang tua saya begini, biasanya begitu, macam-macam. Jadi bukan hanya belajar dari mentornya atau si konselornya yang mengadakan grup konseling, tapi dari sesamanya juga bisa. Berikutnya lagi, kecenderungan untuk membantu dan memahami sesama dalam kelompok akan sangat tinggi. Karena apa? Karena ada efek sama, ada efek kesamaan. Contoh, Anda misalnya senang bersepeda, akan lebih senang ngobrol sama orang yang juga senang sepedaan kan. Nah, kondisi itu akan terjadi di sini. Oke? Nah, berikutnya akan ada relasi, akan ada teman, kemudian persepsi baru. Maksudnya persepsi baru gimana? Mungkin Anda tadi di awal kelas masuk, di awal grup konseling masuk, melihat orang ini kok diem. Ternyata setelah ngobrol, setelah berinteraksi bersama, jadi tahu, oh persepsi barunya saya adalah orang ini terlihat kaku karena Anda tahu ada isu di belakang kehidupannya seperti apa. Dan kemudian dukungan baru bisa terbentuk di sana. Paham ya? Dan apakah nggak canggung? Ini kan beda. Kalau misalnya ketemu sama konselornya private kan bisa lebih terbuka. Ini tidak, jika settingnya adalah game atau permainan. Jika settingnya kita bisa ngatur ini di depan seperti dan tentunya rahasia ini akan saya bagikan di kelas nantinya. Kalau Anda bisa setting ini dengan baik, maka kecanggungan itu akan runtuh dengan sendirinya. Memang kecanggungan itu ada, manusia punya batas, punya tembok, dan tembok itu bisa diruntuhkan dengan tips dan trik yang nanti akan saya bagikan di dalam kelas Group Counseling Mastery. Jika Anda tertarik, Anda mau belajar, Anda mau membantu sesama dengan kecepatan yang lebih cepat
Dan kenapa cepat? Karena bisa dilakukan langsung orang banyak dalam jangka waktu yang mungkin kurang dari setengah hari. Seperti itu. Oke? Jika Anda tertarik belajar, silakan hubungin admin atau klik link di bawah. Terima kasih.